أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Nur Ismi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa semua yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di Masjid Al-Kausar, saatnya mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir inspirasi Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Shahab dalam pembahasan tafsir Quran Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi artinya semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hikmah. Sampai tadi ayat yang dibacakan di situ artinya secara singkat memaknai daripada ayat tersebut Allah mengingatkan kita. Tapi di akhir daripada ayat tersebut ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, tidaklah manusia itu, artinya manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diuji. Orang hidup sampai dikatakan dunia itu memang tempat ujian. Dunia ini memang tempat wala nabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Artinya linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa itu ujian semuanya? Untuk dilihat kita ini bagaimana, apakah kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak beriman. Diuji dari apa? Tadi dikatakan minal khaufi wal ju'. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari khauf, sedikit minal khauf, bukan banyak. Minal khaufi, minal itu sebagian, sedikit daripada khauf. Sedikit daripada ketakutan, apapun bentuknya. Wa minal khaufi wal ju' artinya sedikit daripada kelaparan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahkan dari kelaparan sebenarnya bukan ujian, itu terjadinya kalau bulan puasa aja sebenarnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ju' di sini maksudnya kelaparan itu waktu bulan puasa. Jadi kita diuji untuk menahan lapar itu bukan berarti kita nggak dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan ada, cuma diuji adanya bulan puasa untuk kita merasakan bagaimana rasanya lapar minal ju'. Ini. Kemudian kan lapar yang sesungguhnya nanti siksaan Allah di akhirat pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita dengan kelaparan. Tapi di dunia kalau kita sabar, Masya Allah, nikmat yang besar. Bukan hanya khauf saja, bukan hanya rasa takut yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rasa lapar saja, wa nafsi minal amwal. Artinya juga kita diuji kurangnya harta. Ya.
Harta ini sebenarnya nggak harus dengan uang, tapi maksudnya memang di sini lebih ke material lah artinya. Diuji dari kekurangan harta dari Allah Subhanahu wa taala, kurang uang. Ada seorang tanya, seorang ini bertanya, karena kan manusia ini ibu, masih sadar? Ya. Kadang-kadang orang tuh mikirnya begini, oh saya enak ya hidup kalau kan diuji dari harta kan. Oh enak ya kalau diuji kalau uang kita banyak, triliunan misalnya, tenang hidup, nggak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bohong, pasti orang punya masalah. Betul? Orang kaya diuji nggak? Orang miskin Diuji. bukan apa lagi, diuji. Iya. Orang miskin diuji. Orang punya jabatan diuji nggak? Diuji. Punya masalah, orang yang nggak punya jabatan diuji nggak? Diuji. Jadi saya tanya sama ibu nih, sama seorang imam ini tanya sama murid-muridnya, hayo murid-muridku, siapa yang bisa jawab? Kira-kira kapan manusia itu terlepas daripada ujian? Kan Allah katakan tadi di dalam Al-Quran, diuji dari sedikitnya harta, dari ju'nya, dari laparnya, dari rasa takutnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia itu selesai daripada ujian? Kapan ibu? Bu. Ada bapak ya? Pak. Masih hidup. Diujinya kapan? Kapan orang itu selesai daripada masalah ujian? Kapan? Mati. Siapa bilang mati selesai? Emang bisa jawab pertanyaan mungkar manakir? Bisa mempertanggungan dosa-dosa kita. Kadang-kadang kalau mati pun lebih besar masalah kita. Lebih besar dosa kita, lebih besar daripada duit kita. Betul? Ya memang betul. Jadi kapan selesainya? Kalau keputusan kita dapat ampunan sama Allah, masuk syurga, baru masalah selesai. Allahu Akbar. Selama itu belum akan pernah selesai kita punya ujian. Makanya diuji dari rasa takut kita supaya kita ini kuat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa lapar, diuji dari harta kita. Kemudian tadi diteruskan ayatnya, diuji dari kehilangan anfus. Kerabat kita, maksud anfus jiwa itu maksudnya kita nih ditinggal meninggal sama kerabat kita, itu anfus maksudnya. Mau kerabat kita, mau saudara kita, mau teman kita, orang yang kita sayangi, meninggal gitu. Orang mereka. Kita diuji kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan teman kita, kehilangan saudara kita, kehilangan orang tua kita. Diuji kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Samarat. Diuji daripada buah-buahan mungkin yang gak tumbuh. Kadang-kadang mungkin kan di Mekah misalnya, atau di Madinah. Kadang-kadang kormanya bagus. Kalau lagi korma itu nggak boleh hujan. Kena hujan, hilang manisnya. Artinya jelek lah kormanya itu. Lagi korma yang banyak, hujan, nggak bagus tumbuhnya. Diuji samarat. Sabar atau tidak. Makanya Allah katakan selanjutnya ayat, wabasyiris. Nah, kalau sabar atas ujian itu semua, wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira sama orang yang punya sifat sabar ketika mendapat ujian itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat. Makanya Ibu, ayat Allah ini maknanya tinggi sampai mencakup semua kehidupan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diuji dari lapar, diuji dari harta, diuji dari buah-buahan, diuji daripada kehidupan, diuji daripada keluarga yang tinggal meninggal. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Lihat tafsirnya. Wabasyiris sabirin. Sampai Allah katakan, sampaikan kabar gembira sama orang yang sabar sama itu semua. Sabar yang tepat itu seperti apa, Guru? Sabar yang tepat itu sabar yang tidak pernah menggerutu. Sabar betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, saya sabar ya, cuma kesel. Enggak, itu belum sabar. Betul Ibu? Benar. Saya sabar suami saya nikah lagi, cuma ya makin cuma gitu. Ini contoh Ibu, contoh. Jangan ngambek, udah ngambek duluan kalau udah kawin lagi nih. Ini cuma contoh. Artinya sabar itu nggak ada batas. Orang kalau ibu-ibu nonton sandiwara tuh sabar ada batasnya. Siapa bilang? Sabar nggak ada batasnya. Sabar menahan ujian Allah nggak ada batasnya. Cuma nyari solusi, bukan memutuskan kesabaran. Nyari
solusi, mana terbaiknya, apa keputusan yang harus diambil, apa kenikmatan yang harus diambil, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Tapi sabarnya tetap. Makanya ada peribahasa yang mengatakan as-sabru kasibri. Ibu tahu jadam nggak? Saya kalau ngomong jadam nggak ada yang tahu. Jadam tuh ibu zat yang pahit itu apa sih namanya? Orang Indonesia tahu bilang apa? Jadam pokoknya. Ya jadam itu pahit, kalau dicoba itu dia kayak kepingan hitam itu, kalau di Arab itu beli buat obat itu. Jadi kalau ya kayak begitu, tapi kan sini daun-daun, dia kayak kepingan gitu. Itu kalau dicobain 1 minggu pahitnya nggak hilang. Masya Allah. Pahit, pahit banget pokoknya. As-sabru kasibri murun bimadzaqati, rasanya pahit, tapi murun bimadzaqati wa akhiruhu ahla minal asali. Kalau kita sabar nanti di akhirnya rasanya seperti madu. Wah. Artinya di akhirat kalau kita sabar di dunia, di akhirat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulangi tadi yang terakhir ayatnya, yang terakhir. Ya, ulaika Sholawatun rabbihim wa rahmah. Tuh. Artinya mereka akan mendapatkan kenikmatan wa ulaika humul muhtadun ya kalau nggak salah. Artinya mereka akan mendapatkan ketika mereka sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ulama tafsir mengartikan mereka semua akan mendapatkan petunjuk dan dosa-dosanya diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lu dengan sabar. Makanya emang sabar nih Masya Allah Ustaz. Boleh guru, Masya Allah nih, ini guru menarik sekali tentang sabar. Gitu. Apa berarti bedanya antara sabar dan menerima atau ridho dengan ketetapan Allah? Artinya sama aja, nggak begitu beda. Sampai dikatakan dalam satu hadis beda-beda tipis lah maknanya. Artinya semuanya menerima. Sampai dikatakan man lam yarda bigadai wa lam yasbir ala balai falyaltamis robban siwai. Diusir kita sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kita ini milik siapa Ibu? Pak, kita milik siapa? Allah. Kita milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai dalam hadis Gus itu berkata, malam yarda bi qada'i, orang yang tidak sabar dengan qadha yang aku berikan, kata Allah. Takdir yang aku berikan. Ujian yang aku berikan. Wala yasbir ala balai, atau walam yasbir ala balai, dan tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyaltamis robban siwai. Cari Tuhan lain, kata Allah. Ayo, kata Allah. Cari dunia lain. Ada bumi selain bumi Allah? Ada bumi selain bumi Allah? Kalau kita diusir sama Allah mau kemana? Ada Tuhan selain Allah? La ilah. Artinya rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattagun wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Bi ayatina yu'minun. Apapun yang diturunkan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita yu'minun, kita beriman. Tentu tapi kita punya doa. Ya Allah, ujilah kami yang kecil-kecil aja, minimal cantengan. Nanti kan gak minta jantung, gak minta paru-paru, kan begitu. Ibu tahu bukan Abai, bukan Ubay bin Ka'ab. Abai ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengar hadis. Ada yang nyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, Ibu. Ini yakin ibu-ibu nggak pernah doa ini, saya yakin sudah nggak pernah. Apalagi bapak-bapaknya. Ya. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Beliau mendengarkan satu hadis, apabila seorang sakit, dia sabar dengan sakit, kan ujian tadi. Ujian dari Allah. Termasuk dengan ayat tadi. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang sakit dan dia sabar dengan penyakitnya, ridho wa basyiril sabirin, yang dikatakan berikan kabar gembira sama orang yang sakit tadi. Nah, Ubay bin Ka'ab, Masya Allah, sahabat Nabi, makanya udah nggak ada sampai dikatakan ma raaitu ahadan yuhibu ahadan kahubi ashabi Muhammadin Muhammada. Sampai kata
dikatakan tidak pernah aku melihat seorang sahabat cinta kepada sahabatnya kecuali sahabat Nabi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gak pernah, gak ada orang yang bisa mengalahkan cintanya sahabat Nabi kepada Rasul SAW. Cinta mereka, dengan cintanya diamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita kan pakai jawab, masa gitu sih? Kalau ada hadis, oh begitu ya, bukannya diamalin, masih dicari lagi, oh dhaif, oh lemah, oh mungkar, wah pusing sekarang nih. Ya. Artinya Ubay bin Ka'ab ini subhanallah kita dengar kata Rasul, apabila orang sakit sabar dengan sakit yang diturunkan, maka dia akan mendapatkan setiap langkah-langkah dia melangkah lagi sakit tersebut, Allah gugurkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ubay bin Ka'ab cari Rasul. Dia tanya sama Nabi Muhammad SAW, apakah benar ini hadis yang kau ucapkan wahai Rasul? Betul, setiap langkah engkau melangkah sabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah, maka Allah gugurkan dosa-dosamu. Ubay bin Ka'ab doa ibu depan Nabi. Ibu mau doa begini? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Beliau mengatakan, ya Allah berikan aku sakit, doanya minta sakit. Ya Allah berikan aku sakit, tapi sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Haram, di Nabawi, dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah beliau doa itu setiap hari, Ubay bin Ka'ab dikasih sakit demam panas kecil lah dari Allah Subhanahu, dikasih demam panas sampai beliau meninggal dunia. Mengamalkan doa Nabi karena dia ridho dosa-dosanya diampunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Al-Habibana Muhammad Syahab yang begitu luar biasa. Sejuk enggak Bu? Sejuk yang dijelaskan apa sejuk orangnya? Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa kita bawa dan amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya robbal. Terima kasih guru, pemirsa semua Cahaya Hati Indonesia. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.